Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan pagi, siang, sore tadi berkenaan dengan rukhsah di dalam Islam, keringanan, kemudahan di dalam Islam, yang itu tidak ada pada peraturan yang lain. Bahwa suatu saat orang itu melaksanakan perintah Allah Ta'ala mendapatkan keringanan karena tidak mampu. Yang nomor dua, suatu saat orang itu boleh melanggar larangan Allah Ta'ala karena dia dalam keadaan terpaksa. Tapi terpaksanya ini menurut sunnah, bukan terpaksa karena hawa nafsu. Sekarang di antara contoh-contoh yang pernah dilakukan oleh para sahabat berkenaan dengan rukhsah ini sebagai berikut. Kita fahami dulu war-rukhsatu itu karena bahasa Arab. Fil lughati di dalam bahasa maknanya as-suhula, kemudahan. Wal yusru dan sama. Bahasa Arab itu lebih banyak yaitu kata-katanya daripada bahasa Indonesia. As-suhula wal yusru itu mudah. Jadi Allah Ta'ala memerintah kita beribadah ini untuk kemudahan diri kita. Wakila ada makna pula rukhsana an-nu'umah, satu kenikmatan, walin dan satu kelembutan. Jadi Islam membawa kepada kita lembut bukan kekerasan, kecuali kepada musuh yang ketika mereka berlaku keras terhadap kita. Tapi kalau musuh itu lunak lembut, ya kita mendakwai. Tidak boleh orang muslim membunuh orang kafir tanpa dia sebab. Karena yang ada dalam mendakwai. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diganggu suku Daus. Mengganggu beliau apa katanya? Wahai Nabi, doakan jelek mereka ini. Beliau mendoakan Allahumma hdi Dausan fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk suku Daus ini karena dia itu tidak tahu. Inilah kelembutan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan menunjukkan rasa takut beliau, tidak. Tapi bagaimana orang kufar melihat bahwasanya kelunahan, kelembutan di dalam Islam. Wa fil istilah, menurut makna yang sebenarnya rukhsah itu apa? Laha ta'arifu wa min ajwadiha, katanya Syekh Rabi' hafizahullah taala, banyak definisi, tetapi yang paling baik makna rukhsah ini hiyal hukmus syar'i, itu adalah hukum Islam, hukum syariat Allah, alladzi ghayyira, yang mana dirubah, min su'ubatin, dari kesulitan, ila suhulatin, kepada yang mudah. Jadi hukum syar'i yang asalnya berat dilakukan oleh orang itu, tapi Allah menggantinya mudah. Contohnya tadi orang yang tidak mampu sholat dengan berdiri. Kalau dipaksakan berat untuk orang itu, karena dia tidak mampu, maka memberi rukhsah. Rasulullah SAW boleh sholat dengan duduk. Ketika tidak mampu duduk, boleh dengan berbaring. Jadi makna rukhsah ini adalah keringanan syariat Allah Ta'ala untuk orang yang tidak mampu dan dicarikan jalan yang mudah. Li'udhrin iqtada dzalika, karena ada udzur.
Tapi kalau kita sholat wajib mampu berdiri duduk tidak sah. Kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah kita mampu berdiri duduk separuh pahalanya. Tapi sholat wajib kita harus berdiri. Ketika kita mampu berdiri. Tidak mampu duduk. Tidak mampu berbaring. Ma'akiyami sababil hukmil asli. Dengan menetapkan hukum asal. Jadi maknanya sholat fardhu itu wajibnya berdiri. Jangan dihapus kewajiban ini. Namun ketika orang itu ada uzur tidak bisa berdiri, boleh duduk. Tapi tetap hukum sholat menurut asal adalah berdiri. Hukum menurut asal siam adalah wajib. Kecuali orang yang sakit. Orang tidak mampu. Mislu, contohnya di sini. Dicontohkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Bitalaffudhi bi kalimatil kufri. Mengucapkan kalimat kufur. Indal ikrahi ketika dipaksa. Dan kita tidak mampu untuk menolak. Kalau menolak, ya itu akan dibunuh umpamanya. Maka boleh mengucapkannya dengan lisan. Tetapi hati kita tetap membenci apa yang kita ucapkan. Kama fa'ala Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ketika mau keluar dari kota Mekah menuju ke Madinah, dihadang oleh orang kafir. Kamu harus kafir dulu baru lewat. Kalau tidak boleh lewat. Padahal kalau menetap di situ keberadaan ibadahnya tidak tenang. Maka mengucapkan kalimat kufur secara lisannya, tapi hatinya tetap membenci yang memerintah kufur itu. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl 106. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang dipaksa yang dia tidak bisa menolak. Nah, kalau bisa menolak bukan berarti ikrah. Umumnya ada orang yang dia kafir tapi dia badannya kurus. Ya, tidak mampu untuk melawan kita, kita menolak. Tapi kalau kita dihadang oleh orang kita sendirian, mereka kuat-kuat secara fisik, dan kalau kita menolak akan menjadi korban pembunuhan, boleh kita mengucapkan dalam lisan. Tapi hati kita membenci mereka, dan hati kita pula benci dengan kalimat yang kita ucapkan oleh lisan kita. Tapi untuk kemaslahatan yang lebih banyak. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tapi hatinya harus tetap tenang dengan iman. Namun kalau dipaksakan dia secara zahir mau tapi hatinya senang, kufur dia. Karena Allah Ta'ala menilai hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dalam satu hati yang sahih, Allah Ta'ala tidak melihat penampilan kita, karena penampilan bisa dibujuk, dan juga tidak melihat jasad kita. Ya, ada suatu orang jasadnya yaitu cacat, sehat, sakit, tapi Allah melihat hati kita. Dan melihat, maknanya melihat hati, melihat keikhlasan. Yang ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian orang melakukan itu sendiri. Kemudian juga Allah melihat amal kita. Ini yang perlu kita fahami. Maka ketika Ammar bin Yasir tidak mungkin akan keluar dari kota Mekah itu kecuali mengucapkan kalimat kufur, diucapkan di lisannya. Tetapi hatinya tetap iman. Ini berkenaan dengan dipaksa. Tapi kalau kita bekerja dalam satu perusahaan, mencari rezeki, lapangannya luas. Kalau kita dipaksakan sesuatu tidak boleh sholat, kita harus keluar. Karena medan pekerjaan banyak. Ya, suatu saat makanya kita lebih bagus kalau bekerja direkturnya itu orang muslim sehingga kita mudah. Tapi suatu saat kita dalam keadaan terpaksa harus kerja, yang mana manajernya orang kafir, ketika kita diperintah kemaksiatan tidak mau, bisa melaksanakan biasanya boleh. Namun ketika sudah menghalangi tidak boleh sholat, tidak boleh sholat Jum'ah, ini hal yang harus kita
utus, kita cari pekerjaan yang lain. Karena Allah berfirman di dalam satu ayat yang menjelaskan kita tidak boleh merasa tertindas oleh seorang. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Insyaallah itu surat An-Nisa 97. Innal ladzina tawaffahumul malaika. Sesungguhnya orang-orang dicabut nyawanya oleh malaikat. Dzalimi anfusihim. Meninggal dunia dalam keadaan zalim. Qalu, malaikat bertanya, fima kuntum? Kenapa kalian mati seperti ini? Jawabnya, qalu kunna mustad'afina fil ardh. Ya, karena kami tertindas di permukaan bumi. Maka malaikat menjawab, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ternyata udzur seperti itu tidak diterima. Bukankah bumi Allah Ta'ala luas, kamu bisa mencari pekerjaan di tempat yang lain? Nah, jadi kita kaum muslimin mempertahankan keimanan ini betul-betul mendapatkan ujian berat. Ya, lewat kepegawaian, lewat pekerjaan. Nah, tapi kalau kita memang keluar hanya mencari Allah Ta'ala, Allah akan menjadikan jalan. Ya, jadi orang yang ahli takwa akan dijadikan jalan Allah Ta'ala, jalan keluar. Jadi jangan sampai kita ini kerja, yang pekerjaan kita ini kita didoktrin tidak boleh mengamalkan din, atau tidak boleh sholat. Nanti kena ayat dari surat An-Nisa 97. Berbeda orang dipaksa dia mengerjakan sesuatu, dia sendirian. Kalau tidak totalnya mati. Nah, di sini ada namanya ikrah. Kalau kita dipaksakan dalam pekerjaan banyak. Tukang sapu juga makan. Ya, orang jualan juga makan. Karena Allah Ta'ala menjanji rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya, tidaklah binatang yang melata di permukaan bumi ini melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Kadang-kala disuruh pakai, yang pakan itu menyimpang daripada hukum syar'i, tidak boleh. Karena nanti Allah Ta'ala akan menanya kita. Nah, sahabat Ammar bin Yasir ini dipaksa harus kufur, kalau tidak dibunuh. Nah, tidak ada jalan lagi dan dia sendirian ketika mau hijrah ini. Ini supaya tidak disalahgunakan dalil atau sahabat yang pernah seperti ini lalu disalahgunakan dengan hal yang lain yang tidak sama ilatnya, penyebabnya. Satu contoh di sini. Wa mislul fitri, seperti kita berbuka fi syahri Ramadan. Menurut asal kita wajib siam Ramadan. Namun boleh berbuka bi udhrin syar'iyyin, dengan udzur syar'i. Udzur syar'i yang Allah jelaskan seperti faman kana minkum maridan aw ala safarin. Siapa yang di antara kalian itu yaitu sakit ketika Ramadan atau pepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Padahal itu rukun Islam. Tapi ketika kita mendapatkan uzur, yang memberi uzur itu Allah Ta'ala atau Rasulnya, bukan uzur dari hawa nafsu kita yang perlu kita pahami. Jadi yang disebut oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya itu yang jadi pegangan kita. Contoh yang lain, orang itu ketika dia mau sholat wajib sesuci, menghilangkan hadas kecil, yaitu dengan wudhu. Namun ketika tidak menjumpai air, boleh tayamum. Fatayammamu sa'idan thayyibah. Maka hendaknya kamu tayamum dengan debu yang baik. Nah, ini udurnya udur syar'i. Bukan udurnya saya masih sibuk pekerjaan, nanti saya tidak sholat dulu, tidak boleh. Kecuali udurnya perang, seperti Rasulullah SAW pernah perang, bergejolak terus dengan musuh, ya duhur, asar, sampai maghrib itu masih perang.
Maka ketika sudah damai dan sudah tidak ada musuh, baru dirapel sholat itu pada waktu setelah maghrib. Nah, ini namanya udzur syar'i. Jadi udzurnya bukan kita karena bekerja, yang kita ini bisa milih pekerjaan yang lain. Udzur perang tidak bisa kita mau menolaknya. Nah, begitu. Bahkan juga sholat dengan berjalan. Nah, sholat dengan perang karena tidak mungkin, karena berkecamuk terus, menunjukkan sholat tidak bisa ditunda. Itu sholat pada waktu perang. Dan juga sholat pada waktu dia dalam keadaan khauf, dia ancam satu musuh. La yutiku isti'mal al-ma'. Ada orang dia mau sholat tapi dia tidak tahan dengan kena air. Contohnya orang luka parah. Awla yajidu ma'an, atau dia mau sholat tidak menjumpai air. Mungkin bisa menjumpai air tapi jauh dan dia tidak bisa menempuhnya. Aw alladzi la yamliku samanal ma', atau mau beli air tidak punya duit. Nah, boleh saat itu dia tayamum. Inilah keringanan di dalam Islam. Tidak ada orang itu tidak meninggalkan sholat. Tetap wajib sholat dalam kondisi apapun, walaupun tidak bisa wudu, tayamum. Fakullun minal fitri, maka semua tadi yang disebutkan, yaitu berbuka pada waktu kita safar atau pada waktu kita sakit, wat tayammum, dan tayamum ketika kita tidak boleh kena air badan kita menurut dokter karena akan bahaya luka itu, atau memang tidak ada air, atau memang yaitu ada air tapi harus membeli mahal, kita tidak punya duit, maka boleh tayamum rukhsatan tazulu. Tapi rukhsah ini akan hilang, tidak berlaku kalau sudah ada air. Rukhsah ini tidak berlaku lagi kalau kita di rumah waktu Ramadan, badan kita sehat, tidak safar, wajib siam. Nah, ini yang harus kita fahami. Perlunya kita mengamalkan Islam ini dengan ilmu, merasa ringan, tidak ada ibadah yang berat. Walladzi yatanazzahu. Nah, sekarang ada orang yang ingin cari-cari rukhsah. Nah, walladzi yatanazzahu minal akhdhi birrukhsati wa yarghabu anha ya'samu. Dan barang siapa yang menolak, tidak mau mengambil rukhsah, salat tidak bisa berdiri, memaksakan berdiri, jatuh dia. Wa yarghabu anha, dan membenci keringanan dari Allah Ta'ala, ya sama dia berdosa. Kenapa? Melanggar hukum Allah. Dia memaksakan diri siam dalam keadaan safar, padahal dia tidak mampu, berdosa dia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tidak ada baiknya orang musafir itu siam untuk orang yang tidak mampu siam. Tapi sekarang kita kaum muslimin beda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu naik unta, panas, terik matahari, jalan kaki. Sekarang kita naik mobil pakai AC, naik pesawat. Walaupun demikian kita masih mendapatkan rukhsah. Boleh karena keumuman safar. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Namun seandainya kita kuat di dalam safar ini, lalu kita siam, lebih utama, wa antasumu khairal lakum. Kalau kamu tetap bisa siam, tidak memadaratkan jasadmu, tidak merugikan pula pekerjaan ketika kita kerja di tempat orang, maka lebih baik kita siam. Dan ini tidak akan kita jumpai kecuali kita menuntut ilmu. Selanjutnya pula, walladzi yatatabba'u rukhsal ulama. Siapa ingin cari keringanan-keringanan dari para ulama, maknanya ulama bukan ulama sunnah. Wal madzahib, dan ingin mencari pendapat yang paling ringan, ya sama dia berdosa. Seperti sholat ya ikhwan. Sholat itu ketentuan beliau rapat.
Tidak ada salat renggang. Sawu sufufakum tarasu suddul khalal. Nah, kecuali kalau kita tidak tahu sebelumnya. Bayangkan kalau imam mengatakan sawu sufufakum suddul khalal, rapatkan. Walaupun saf 2-3 harus rapat. Karena itu perintah beliau. Tapi kalau kita dilarang rapat, tetap kita rapat. Karena itu perintahnya Allah. Ya, perintahnya Allah Ta'ala. Dan kita tidak menjumpai para sahabat yang renggang. Kecuali kalau kita namanya flu yang lainnya, sholat di rumah daripada mengganggu. Ada hujan datang, kita sholat di rumah. Menurut asal kita adalah sholat di masjid. Nah, wal manhajul haq, adapun prinsip yang benar, ayyuk khadha bi rukhasillahi alal wajhi alladhi rukhisa fihi. Yang benar itu kita mengambil rukhsah yang Allah Ta'ala berikan keringanan pada kita, yang Rasulullah SAW berikan keringanan pada kita, bukan dari kalangan para ulama, karena ulama tidak maksum, kecuali kalau itu ijma' ulama. Nah, ijma' ulama kalau sudah sepakat, selesai. Karena ijma' ummati hujjah, dengan dasar ayat yaitu kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, prinsip seperti ini perlunya kita memahami itu. Dan nikmat kalau kita beramal suatu itu didasari dengan ilmu, bukan katanya fulan, katanya fulan. Allah, beliau melarang kita. Innallaha karihalakum salasan. Allah membenci kamu 3 perkara. Kila wa qala, katanya tidak boleh. Din itu bukan katanya, tapi qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlunya kita menuntut ilmu agar kita tidak goyang. Jangan sampai fulan begini, fulan gitu, sehingga kita bentrok dengan saudara sendiri karena kita tidak merujuk kepada wahyu Allah. Nah, contoh di antara sini rukhsah selain dari yang disebutkan oleh tadi, laqad rakhasallahu lil mu'minin. Allah Ta'ala berikan keringanan, Allah ini kepada orang mukmin, ayyakula kalimatal kufri, boleh mengucapkan kalimat kufur, ngomong tapi amalnya bukan kufur. Fi halil ikra, ketika kita dalam keadaan dipaksa dan kita tidak bisa mengelak. Contohnya kita sendirian, ada orang banyak maksa kita. Kalau kita tidak mengikuti syarat dohirnya, akan terjadi pembunuhan yang lainnya, boleh. Tapi kalau kita jumlahnya orang banyak, kaum muslimin memaksa 1-2 orang kufar, kita tidak boleh mengikuti mereka, karena kita memiliki kekuatan untuk membantah mereka. Maka Allah Ta'ala berfirman, man kafara billahi, barang siapa kufur kepada Allah, jelas ini, siapa yang kufur kepada Allah, min ba'di imani, setelah dia iman, berarti murtad. Siapa yang murtad? Keluar dari Islam. Tetapi Allah menjelaskan, illa, kecuali man ukriha, dia itu dipaksa dan tidak bisa menolak. Kalau dipaksa bisa menolak, tidak berlaku ayat ini. Ya. Jadi dipaksa dia tidak menolak. Kalau menolak resikonya besar, mati umpamanya atau dibunuh keluarganya. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Perhatikan di sini. Dan hati orang dipaksa itu, dia mengeluarkan ucapan kufur itu, hatinya tetap dia senang dengan iman, meyakini tetap iman, walaupun dia merasa benci mengeluarkan kalimat kufur tersebut. Walakin, ya, berikutnya ayat, tetapi man syaraha bil kufri, merasa senang disuruh kufur, saya dipaksa kok, padahal dia mampu. Man syaraha bil kufri sadran, siapa yang merasa lapang mengamalkan kekufuran karena dipaksa oleh orang, nah ini yang mendapatkan hukuman. Fa alaihim ghadabum minallah, Allah pasti marah.
walahum adzabun adzim, dan mereka pasti mendapatkan adab yang sangat pedih. Ya, ini istilah yaitu tekanan atau paksaan dilihat dulu. Kalau kita mampu menolak, menolak. Tapi kalau tidak bisa mampu menolak kecuali menolak lisan, hati kita tetap benci dengan ucapan kufur kita ini. Dan tetap membenci orang yang memaksa kita. Karena benci itu hati-hati. Bukan di lisan kita. Dan tidak ada orang yang bisa mengorek hati kita. Ya, ini penjelasan tentang masalah ikrah, dipaksa mengucapkan kalimat kufur. Yang mana dia tidak bisa menolak dan dilaksanakan, tapi dengan kebencian hati, dia tidak senang dengan kalimat itu dan hatinya tetap iman, maka ini mendapatkan pemaafan dari Allah. Nah, perlu kita kembali kepada penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsir ayat ini, surat An-Nahl nomor 106. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala fi tafsir hadil ayat al-makkiyah. Ayatnya ayat Makki. Karena kalau sudah di Medina perang, kalau di Mekah belum mampu kaum muslimin. Wa amma qauluhu, adapun makna firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang dipaksa secara lisannya tetapi hati dia tetap beriman, fahuwa istisnaun, ini perkecualian, mimman kafara bilisanihi, bolehnya orang mengucapkan kalimat kufur dengan lisannya karena dia tidak bisa menolak. Nah, wa wafaqal musyrikina bilafzihi, mengikuti orang musyrik yang memaksa kita tapi dengan lisan, dalam hati tetap mengatakan kamu itu musuh, tapi tidak diucapkan, cuma dipendam dalam hati. Mukrahan, merasa benci bukan merasa senang. Ada orang dipaksa merasa senang, saya dipaksa kok, jatuh kekufuran. Tapi kalau dia merasa benci dan karena tidak bisa menolak, hati dia tetap istiqamah di atas keimanan, mencintai perintah Allah, maka dia tidak kufur. Limana lahu min durbin, kenapa? Kalau tidak dilaksanakan pukul kepalanya. Wa adza, dan akan dianiaya. Nah, ya. Inilah rukhsah di dalam Islam. Tapi ini semuanya harus kita memahami. Perkara seperti semacam ini kita wajib merasa muraqabatullah, merasa kita diawasi oleh Allah. Wa qalbuhu ya'ti ma yaqulu, nah, dan hatinya ia mendatangkan apa yang ia katakan itu. Wa huwa mutmainnun bil iman, ketika lisannya mengucapkan ya saya kufur, ya saya tinggalkan salat, tapi hati tetap membenci ada yang meninggalkan sholat. Nanti dia sholat bagaimana keadaannya. Pokoknya kamu dilarang sholat. Kita sholat dengan bisa berdiri bisa, dengan duduk bisa. Tidak ada alasan kita untuk meninggalkan syariat Allah Ta'ala secara hati. Bukankah ketika Rasulullah SAW perang tidak bisa tidak aman, sholat dengan berjalan, rakiban, dengan naik kendaraan, masya dengan berjalan. Summa dzakara qissata Ammar radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan kisahnya sahabat Ammar bin Yasir ketika ukriha, dipaksa. Al-masyhur, yang mana masyhur, wa dzakara annal ayata nazalat bisababiha. Dan ayat ini turun dengan sebab, yaitu peristiwa yang dialami oleh sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Wa qala al-'allama Ibnu Wazir rahimahullah taala, berkata al-'allama, ulama itu banyak orang punya ilmu din. Wa laqad ajma'atil ummah, para ulama sunnah sepakat, 'alal amal bi muqtadhan nusus, untuk mengamalkan bab masalah paksaan ini harus landasan dalil. Kalau tidak ada dalilnya tidak boleh. Tidak boleh kita beralasan dengan perasaan kita atau pendapatnya orang atau kias, karena Al-Quran tidak ada kias.
Masalah hukum tidak ada kias. Urusan dunia bisa kias. Khamr haram, segala sesuatu yang semisal khamr membahayakan hukumnya haram. Itu urusan dunia. Namun di dalam Islam, sebagaimana Imam Ahmad mengatakan la qiyasa fil aqidah. Tidak ada kias dalam masalah urusan akidah atau ibadah. Saya ulang lagi. Wa qad ajma'atil umma 'alal 'amali bi muqtadhan nususi fil ikrahi. Ulama sepakat untuk mengamalkan ayat ini hubungannya dengan nas Al-Quran atau hadis yang menjelaskan contohnya ikrah. Contohnya dipaksa. Yang nomor 2 wan nisyan. Orang melakukan dosa karena lupa tidak dihukum. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi yang pertama dipaksa. Dipaksa kita tahu dalilnya itu haram tapi kita tidak bisa menolak. Yang nomor 2 kita dimaafkan oleh Allah Ta'ala ketika lupa. Tapi kalau ingat itu perkara yang wajib dikerjakan ketika ingat. Fakadzalika akhuhuma, demikian juga saudaranya yang dipaksa dan saudaranya lupa ini wasalisuhuma yang nomor 3-nya wawal khata, salah atau keliru. Orang sholat dia keliru rakaatnya. Dia sholat 4 rakaat menjadi 5, pergi pulang. Dan dia tidak tahu kalau itu salah. Maka dimaafkan oleh Allah. Karena bukan sengaja. Dengan dasar ayat, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami wahai Allah jika aku ini lupa. Jadi lupa itu dia ingat itu bagus tapi saat itu hilang ingatannya. Yang nomor 2 keliru. Keliru salah itu maknanya tidak tahu dalil. Salat menghadap ke selatan. Tapi dia yakin itu kiblat karena dia pergi. Nah, sedang saya ini menurut saya kiblat ini menghadapnya utara. Tapi kita wajib kembali kepada orang di sini. Ini kiblatnya ternyata di dalam HP kiblat. Nah itu perasaan. Makanya kita ini beribadah jangan menurut perasaan. Kecuali kalau kita tidak punya HP yang lainnya. Kita mau sholat. Tidak boleh menunda. Oh yang saya yakini kiblat ini sana sholat. Karena dia tidak tahu khata. Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Nah bal huwa aksaru min huma dzikran. Wa syawahidu fi kitabillahi wa sunnati. Bahkan yang disebut banyak pula di dalam Al-Quran tentang lupa, keliru. Dan banyak pula bukti-bukti di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal balwa bihi asyaddu. Dan balak semestinya ini banyak sekali. War rukhsatu innama takunu ala qadri syiddatil balwa. Perhatikan di sini. Ruksa keringanan ini diukur dengan besarnya bala. Kalau bala itu kecil kita tidak boleh melaksanakan ruksa. Tapi kalau bala itu besar sampai merenggut nyawa atau dibunuh istrinya atau akan diambil hartanya, nah, maka ini namanya ruksa yang diterima. Tapi kalau orang dipaksakan berbuat sesuatu padahal dia bisa menolak, bukan dia ruksa. Walhasil kesimpulannya anna fil ayatil karimah rukhsatun liman ukriha 'alal kufri. Bahwa ayat yang mulia yang kita baca tadi itu rukhsah untuk orang dipaksa kufur. Hendaknya dia ayakula bilisani, mengucapkan dengan lisannya kalimat al-kufri, lakin la budda ayakuna qalbuhu mutmainnan bil iman. Namun hatinya tetap dia beriman. Wala budda ayyubghidal kufra, dan hatinya tetap membenci dengan ucapan dia yang kufur itu. Tapi diucapkan karena tidak mungkin, karena tidak ada jalan yang kecuali mengucapkan kufur. Demikian juga wa ahlihi, kita harus benci yang memaksa kita agar kita mengucapkan kalimat kufur. Kalau hal ini tidak ada, batal Islam kita.
Isya ya. Baik, kita skor dulu, nanti setelah salat akan kita lanjutkan kembali. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.